Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu UI yang telah hadir di sini. Selamat datang di acara Literasi Informasi Online seri 4 Perpustakaan Universitas Indonesia, Strategi Akses E-Resources UI Bidang Sosial dan Humaniora. Yang terhormat, Kepala Perpustakaan Universitas Indonesia, Ibu Utami Budi Rahayu Haryadi, MDiv MSI, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu tenaga kependidikan, serta rekan-rekan mahasiswa atau mahasiswa UI. Senang sekali saya Aswina dapat berjumpa dengan Bapak Ibu Sifa UI dan memandu jalannya acara hari ini. Sebelum acara kita mulai, saya akan membacakan tata tertib selama acara berlangsung. Nah, tertibnya adalah 1. Peserta wajib menggunakan display name dengan nama asli. Kedua, link join meeting akan kami infokan 1 hari sebelum acara. Ketiga, webinar dilaksanakan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat dengan keterlambatan join meeting maksimal 15 menit dan link akan kami kunci. Keempat, presensi kehadiran akan dilakukan panitia saat sesi dimulai dan menjelang akhir sesi. Kelima, peserta menonaktifkan mikrofon saat sesi dimulai. Pengaktifan mikrofon apabila saat diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Keenam, peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui opsi lambaian tangan yang ada pada halaman Microsoft Teams. Ketujuh, peserta yang tidak mengikuti sesi sampai selesai tidak akan mendapatkan e-sertifikat. Kedelapan, e-sertifikat akan dikirimkan melalui email yang terdaftar saat registrasi online. Nah, untuk memulai acara ini, kami mengundang Kepala Perpustakaan Universitas Indonesia, Ibu Utami Budi Rahayu Haryadi, MLib MSI, untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara. Kepada Ibu Utami, kami persilakan. Terima kasih, Bu Aswina. Mohon maaf, suara saya terdengar oleh teman-teman semuanya? Terdengar ya? Ya, baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Itu yang paling penting. Salam sehat. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati Bapak para pengajar. Ini tadi ada Profesor Joko Marihandono dan yang tentunya yang lain yang ada 20 orang. Senang sekali bisa mendapat kesempatan untuk berbagi ilmu yang nantinya akan disampaikan oleh pustakawan senior kami di UPT Perpustakaan UI. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya mengenalkan diri. Saya Utami, panggil Utami aja kena kok. Kok kepanjangan malah nanti nggak noleh, dikirain bukan namanya Utami. Dan kemudian ya sejak bulan Februari, awal Februari, saya meneruskan tugas-tugas yang sudah dirintis dan sudah dilaksanakan dengan luar biasa baiknya oleh Bapak Dr. Fuad Gani. Dan ke depan saya tetap mohon bantuan dan dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Karena keberadaan perpustakaan adalah untuk kita, untuk Sifa UI. Mohon kami ditegur, mohon kami diberi masukan, mohon kami diberi cubitan ya, cubitan-cubitan sayang kali ya, bahwa oh ini kami kelihatannya perpustakaan perlu begini dan nah yang penting adalah dikemukakan. Tentunya nanti ada batasan-batasan administrasi, birokrasi dan lain sebagainya, tapi saya tetap punya prinsip dan saya tidak bosan-bosannya menyampaikan ini kepada semua orang yang saya ketemui adalah mari kita utarakan. Kalau tidak, dari mana kita tahu bahwa usulan kita akan ditolak kalau kita tidak pernah mengajukan? Itu satu. Okay? Jadi yang kedua juga ini yang penting sekali, yang saya merasa penting sekali juga untuk menekankan. Ternyata kalau dilihat mundur ke belakang dari tahun 86-an barangkali ya, kita sudah mulai pakai teknologi informasi, sudah mulai pakai dulu ada apa sih? Apa itu yang lupa Uninet dan lain sebagainya, yang komputernya juga masih pakai Komde ya di belakang gede banget gitu ya. Tapi ketika itu dan dengan bertambahnya tahun dan waktu,
perkembangan teknologi informasi luar biasa. Tapi masih saja ketimpangan pemahaman tentang memanfaatkan teknologi informasi itu masih ada karena kita punya pilihan. Kenapa saya harus online? Oh, saya bisa kok main ke perpustakaan UI langsung nanya terus ya bisa nanti download dibantu kok sama teman-teman di perpustakaan. Nah, puji Tuhan dan ini mungkin juga saya anggap ini sebagai hal yang positif. Saya selalu mencoba ini jadikan sebagai hal yang positif. Bahwa kita dihadapkan pada situasi saat ini di mana memang mau tidak mau teknologi informasi dan komunikasi jadi andalan kita. Ya, memang masih banyak kekurangan sampai saat ini pun yang di acara-acara yang besar, acara-acara yang resmi pun mendadak tiba-tiba ada suara lagu gitu ya, atau barangkali suaranya terus tidak terdengar, itu masih saja terjadi. Tapi kelihatannya kita dipaksa untuk menyesuaikan dengan situasi yang baru ini, termasuk di dalamnya menyesuaikan bagaimana caranya cara kita mengakses informasi, karena itu kan tidak berhenti ya, informasi, tugas akhir, pembuatan artikel, buat buku itu kan nggak pernah berhenti. Nah, cuma caranya sekarang metodenya menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Itu. Jadi saya mohon saya terus belajar juga ini, ya. Bahkan yang tadi yang dikatakan nanti yang akan dijelaskan juga oleh Bu Clara mengenai literasi informasi, ya. Nah, wah istilahnya sudah beraneka ragam, ya, dan yang juga sedang digalakkan itu meta literasi. Nah, apalagi itu. Nah, tapi ini perkembangan itu luar biasa. Jadi mohon dengan sangat tegurlah kami, sapalah kami, ya berilah kami masukan di perpustakaan. Kami di perpustakaan adalah untuk Anda semuanya, untuk para siswa, dan nanti mungkin insya Allah dengan dukungan yang mungkin memadai nanti bisa juga kita melebarkan layanan kita kepada masyarakat yang lebih luas. Itu yang ingin saya kemukakan, dan monggo ini memang biasanya dilakukannya kan secara fisik seminggu sekali terus ada. Nah ini sekarang secara online, secara daring dalam jaringan. Dan saya sih berharap terus gunakanlah, akseslah kami, pakailah komunikasi, metode komunikasi ini dengan semaksimal mungkin. Baik, Bapak Ibu sekalian, Bapak dosen dan para mahasiswa, ya silahkan untuk mengikuti apa yang akan dikemukakan oleh dua pustakawan kami. Ibu Clara sudah lama sekali bergerak di bidang literasi informasi dan juga di perpustakaan ya. Kembali lagi ke tahun berapa ya Bu Clara, dulu masih unyu-unyu ya, saya udah mbah-mbah juga dulu tahun berapa tuh 92, 93 ya. Dan kemudian Mas Mismir, nah kalau Mas Mismir tahun 92 udah lahir belum? Nggak tahu ya. Baik, jadi ada dua hal yang ingin saya tetap kemukakan, ini biar agak bawel dikit, bahwa dengan memiliki literasi informasi ini, Anda dan kita semuanya bisa mencari informasi dengan efisien, bisa mencari informasi dengan efektif, bisa mencari informasi dengan etis. Nah, ini nanti Bu Clara yang akan menjelaskan. Ya. Yang kedua, ini adalah pendapat dari seorang ahli KM tahun 94 ya, Eric Carl Swyby, yang mengatakan bahwa bahasa Jawanya nih ya, knowledge share, knowledge double. Artinya pengetahuan yang kita bagikan kepada orang lain itu otomatis juga menjadikan pengetahuan itu berganda untuk kita juga, karena dalam interaksi kita untuk membagikan pengetahuan itu kita juga mendapat pengetahuan baru. Ini jadi knowledge share, knowledge double, dan 3E untuk literasi informasi. Terima kasih, itu saja yang bisa saya kemukakan. Dengan resmi saya masih ada ya membuka kegiatan literasi informasi online sesi 4 ya. Baik, dan syukur alhamdulillah, mungkin semoga semuanya nanti berjalan dengan lancar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Aswina. Monggo. Baik, terima kasih Bu Tami atas sambutannya.
kita akan langsung memulai acara literasi informasi online seri 4 ini. Yang pertama, acara ini akan dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah pemaparan oleh narasumber, dan yang kedua adalah diskusi atau tanya jawab. Bapak Ibu bisa menyampaikan atau menyiapkan pertanyaan untuk disampaikan di akhir. Jadi kalau ada pertanyaan atau kendala ketika dihadapi kemarin penelusuran di rumah, boleh ditanyakan di sesi akhir. Kemudian baik, kita akan masuk ke perkenalan narasumber. Pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Mismir Eshum. Beliau menyelesaikan pendidikan program studi ilmu perpustakaan pada tahun 2011. Sebelum memulai karirnya di Perpustakaan UI, beliau pernah bekerja di Perpustakaan Universitas Sriwijaya Palembang dan Perpustakaan Kementerian Perindustrian. Nah, saat ini beliau merupakan staf Perpustakaan Indonesia, bagian layanan pencegahan plagiarisme. Sebelumnya juga pernah menjadi humas Perpustakaan UI. Nah, sepertinya Bapak Mismir cinta sekali ya sama perpustakaan, melihat pengalamannya yang di atas. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan memulai pemaparan dari Bapak Mismir tentang layanan perpustakaan UI. Pemaparan sampai pukul 10.30 ya Pak, tempat dan waktu dipersilahkan. Silakan Bapak Mismir. Ya, terima kasih Aswina selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu dosen dan para mahasiswa. Izinkan saya untuk menyampaikan presentasi mengenai layanan perpustakaan, terkhusus untuk layanan online ketika pandemi COVID-19. Seperti kita ketahui, layanan semenjak tanggal 23 Maret 2020 perpustakaan resmi ditutup karena adanya COVID-19 ini. Maka Perpustakaan UI berinisiatif untuk membuka berbagai layanan demi menunjang tugas belajar mahasiswa dan para dosen. Nah, seperti ini. Jadi staf Perpustakaan UI tetap melayani walaupun dari online, dan pemustaka cukup di rumah saja. Apa aja yang ada di layanan online selama pandemi ini, kita bisa lihat di slide PPT ini, ada layanan bebas pinjam pustaka online. Jadi untuk mendapatkan surat keterangan bebas pinjam pustaka, biasanya kan langsung ke ruang sirkulasi lantai 1. Nah, dikarenakan pandemi ini jadi berubah di online, jadi s.id/bebas-pustaka. Kemudian untuk kita mengakses sumber daya elektronik, kita butuh, kalau di dalam kampus biasa kita buka website Perpustakaan UI, yaitu lib.ui.ac.id. Kemudian kalau di luar kampus, kita bisa menggunakan remote strip lib.ui.ac.id. Jadi semua akses sumber daya elektronik yang dilakukan oleh Perpustakaan UI bisa diakses lewat remote strip lib.ui.ac.id. Yang ketiga adalah layanan pencegahan plagiarisme. Jadi Bapak Ibu bisa masuk ke link bit.ly/uji-kemiripan. Dan yang keempat adalah penggantian buku hilang. Jika selama ini kalau buku hilang ketika Bapak Ibu dan para mahasiswa menggantinya di ruang sirkulasi, maka sekarang harus masuk ke link bit.ly/peraturan buku hilang. Jadi Bapak Ibu membaca dulu terlebih dahulu mekanisme tata cara untuk bagaimana penggantian buku hilang. Apakah di sana misalnya bukunya harus baru dan original, dan bukunya harus sama dengan yang dihilangkan. Dan baru ketika sudah membaca peraturan buku hilang, maka Bapak Ibu bisa meng-email pengadaan.lib.ui.ac.id. Lalu bisa langsung email dengan pustakawan yang bertugas di sana. Dan yang kelima adalah unggah karya ilmiah mahasiswa UI. Jadi selama pandemik ini, mahasiswa, baik mahasiswa S1, S2, S3 itu tidak perlu mengumpulkan hardcover-nya, jadi hanya soft copy-nya saja. Jadi bisa langsung diunggah di lib.ui.ac.id.
bit.ui.ac.id/unggah. Yang keenam adalah usulan buku perpustakaan UI. Jadi Bapak Ibu bisa mengusulkan buku yang dibutuhkan untuk kegiatan belajar mengajar itu di link s.id/usulan buku. Tapi ada syaratnya, terbitannya itu harus 5 tahun terakhir, kemudian buku itu tidak ada di OPEC perpustakaan UI atau di lib.ui.ac.id. Jadi ketika Bapak Ibu cek tidak ada, maka bisa diusulkan. Nah, usulan itu belum tentu diterima. Jadi para pustakawan yang bertugas di sana akan menseleksi mana buku yang akan diterima. Jika buku Bapak Ibu diterima, maka hasilnya akan bukunya itu akan di-email ke Bapak Ibu. Nah, untuk mengakses semua koleksi yang dipunyai oleh perpustakaan UI, Bapak Ibu harus mengaktifasi anggota perpustakaan UI. Jadi bisa masuk di bit.ly/aktivasi anggota UI. Jadi di sana Bapak Ibu bisa mendapatkan username, password anggota perpustakaan UI, sehingga bisa mengakses seperti skripsi membership, e-book yang dipunyai oleh perpustakaan UI, dan disertasi membership seperti itu. Yang ketujuh, bebas akses e-book. Jadi e-book dan artikel-artikel tentang COVID-19 ini bisa didapatkan secara gratis lewat online database seperti Springer Nature, Elsevier, Sage Journal, Nature, ProQuest, Cambridge Core, IOP Science. Nah, linknya dapat dilihat di bit.ly akses. Dan yang ke-8 adalah penelusuran literatur dosen dan mahasiswa S3. Jadi Bapak Ibu bisa merequest atau melakukan permintaan artikel jurnal atau e-book, tapi khusus dosen dan mahasiswa S3 saja. Jadi S1, S2 belum bisa. Jadi bisa masuk ke bit.ly/penelusuran literatur UI. Nah, ini adalah online database yang dilanggan oleh perpustakaan UI. Kita bisa lihat di sini ada multidisiplin, ada Cambridge, ada Distro, ada ProQuest. Kemudian di sosial humaniora juga ada hukum online, keluar arbitration, Taylor and Francis, dan lain-lain. Di sains teknologi ada IEEE, IOP, dan seterusnya. Dan perpustakaan juga mempunyai tools untuk mengecek plagiarisme, yaitu Authenticate dan Turnitin. Sedangkan untuk reference manager tools-nya, perpustakaan UI melanggan EndNote. E-book perpustakaan UI juga di e-book ada Cambridge, ada ProQuest, e-book Central, ada Emerald, ada Wiley, dan lain-lain. Di kesehatan juga ada Clinical K, ada Wiley, ada Alexander Street. Seperti itu. Jadi untuk seperti saya bilang tadi, untuk mengakses ini semua di luar kampus, maka Bapak Ibu menggunakan remote strip lib.ui.ac.id. Jadi ketika masuk ke remote, maka akan masuk SSO login. Setelah SSO login baru ditampilkannya berbagai online database yang dilanggan perpustakaan UI. Nah, untuk akses online public, akses OPAK perpustakaan UI bisa di lib.ui.ac.id. Lib seperti ini tampilannya. Di sini bisa mengakses semua yang dipunyai oleh perpus. Yang sebelah kanan ini jenis koleksinya, maupun di bagian bawah ada di online database yang dilanggan perpustakaan UI. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Clara. Nah, layanan pencegahan plagiarisme ini semenjak pandemik buka dari jam Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 3 sore. Jadi syaratnya adalah pemohon adalah sivitas akademika UI yang masih aktif. Kedua, pemohon mengisi formulir di link bit.ly/uji kemiripan. Dan yang ketiga, staf perpustakaan UI akan memeriksa dokumen. Setelah itu hasilnya akan dikirim via email. Selain itu, untuk
layanan pencegahan plagiarisme ini Bapak Ibu harus memperhatikan bahwa filenya itu berbentuk PDF atau Word. Kemudian filenya misalnya bab skripsi atau tugas akhir itu tidak boleh dipecah-pecah, jadi harus digabung. Jadi pendahuluan dari bab 1 sampai bab terakhir. Sedangkan daftar pustaka tidak usah dilampirkan. Jadi hanya bab 1 dan sampai bab terakhir. Seperti itu. Iya, jadi untuk melihat, tidak lupa untuk melihat semua link-link yang tadi, link-link layanan online Perpustakaan UI, Bapak Ibu bisa memfollow Instagram Perpustakaan UI di UI_library. Saya kira cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Aswina selaku moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Mismir atas pemaparannya. Pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Kalarensi Naibaho. Memang namanya panjang, tapi saya biasa panggil Bu Klara aja. Nah, beliau ini pustakawan madya Universitas Indonesia. Kompetensi utamanya di bidang information literacy, creative writing, layanan, dan promosi perpustakaan. Kemudian ada penelitian atau kajian di bidang kepustakawanan. Beliau juga aktif menulis jurnal-jurnal perpustakaan, menjadi narasumber dan peserta di berbagai seminar kepustakawanan tingkat nasional dan internasional, dan menjadi reviewer di Jurnal Pustakawanan Indonesia. Wow, sangat aktif ya Bu ya. Nah, pencapaiannya sangatlah banyak, salah satunya 5 kali menjuarai kompetensi pustakawan. Jadi memang beliau ini ahlinya di bidang perpustakaan dan pustakawan. Baiklah, kita simak langsung pemaparan dari Ibu Klara. Silahkan Ibu, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Aswina. File saya udah muncul belum? Udah Bu. Udah? Sudah. Baik, selamat pagi Bapak Ibu, salam sehat. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan gembira. Ya. Baik Bapak Ibu, kalau di kelas biasa sebetulnya saya langsung praktek, tapi karena ini kita ketemunya tatap muka melalui online, mungkin ada baiknya merefresh sedikit ya tentang kegiatan literasi online ini. Tadi yang disampaikan Pak Mismir tadi adalah Ibu maaf, suaranya tidak terdengar Bu. Ibu, mohon maaf. Nah, udah? Ya. Ya. Nah, jadi yang disampaikan Pak Mismir tadi adalah layanan-layanan yang tetap berjalan yang diberikan oleh Perpustakaan UI walaupun kita WFH gitu. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman apalagi mahasiswa ya banyak sekali yang bingung gimana kalau ngurus ini, gimana kalau minta surat ini dan seterusnya. Jadi itu tadi yang disampaikan Pak Mismir. Nah, di sesi saya kita akan langsung nanti praktek menelusur, mudah-mudahan Bapak Ibu juga siap dengan gadgetnya, gawainya, dan jaringannya tentunya. Tapi sebelumnya saya review sedikit, karena kata literasi informasi ini kan dipakai oleh dunia akademik juga masyarakat luas ya. Sebetulnya definisinya apa sih gitu. Nah ini teori banget, saya nggak akan kupas, tapi intinya adalah sebetulnya yang di poin merah ini Bapak Ibu. Jadi kalau seseorang itu dibilang literate dalam hal informasi, berarti dia mampu mengidentifikasi apa kebutuhan informasinya, lalu dia mampu menemukan informasi tersebut, kemudian mengevaluasi dan menggunakannya dengan etis ya. Di dunia akademik ini berkaitan erat dengan penulisan ilmiah. Tadi Bu Utami menekankan ke etika ini karena akhirnya adalah nanti kita akan berbicara soal plagiat sebetulnya ya. Nah konsepnya ada seperti ini dikeluarkan oleh UNESCO, Bapak Ibu para dosen atau mahasiswa mungkin yang ingin lebih mendalami soal literasi informasi ini boleh juga. Ya. Nah, kemudian ada ini
Five Laws of Media Information Literacy. Ini juga sampai saat ini terus digalakkan oleh pemerintah, baik dalam bentuk kurikulum maupun dalam pembelajaran. Jadi sebetulnya kalau kita simak Bapak Ibu, kurikulum yang dilakukan oleh Mendikbud itu selalu sebetulnya mengacu ke sini nih, literasi, walaupun jargon atau istilah itu tidak digunakan. Nah, kenapa kita perlu literasi informasi? Nah, ini yang saat ini kita alami ya. Kita semua lebih mengandalkan mesin pencari, ya kan? Bapak Ibu coba deh, kalau butuh informasi, apa yang pertama di pikirannya? Pasti Google, buka Google kan? Enggak nanya pustakawan, gitu, nanya Bu Clara, enggak, jadi ke Google dulu. Kemudian sementara di sekarang ini sumber digital juga sangat mendominasi, akhirnya artinya masyarakat atau pemustaka itu perlu selektif, perlu memiliki keterampilan bagaimana mengenali ini, mana yang benar, mana yang akurat, dan seterusnya. Lalu banyak sumber yang tidak jelas, ini ya apalagi kalau di internet, di media sosial untuk mahasiswa, hati-hati menggunakan sumber-sumber yang tidak akurat dan sangat mudah memanipulasi. Nah, ini di kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu, manipulasi informasi itu terjadi hampir setiap hari. Ya, kita berhadapan dengan hoax, dengan fake news dan seterusnya. Nah, sekarang kita ke UI, itu perkembangan global ya Bapak Ibu. Sekarang kita ke UI. UI sekarang Bapak Ibu komposisi koleksinya adalah seperti ini, 70% e-resources dan 30% koleksi tercetak. Jadi bayangkan Bapak Ibu, 70% koleksinya UI itu sebetulnya e-resources. Jadi mahasiswa atau Bapak Ibu para dosen kalau datang ke perpus UI lalu lihat rak yang koleksi-koleksi yang di rak itu sebetulnya hanya 30% dari yang kita miliki. Nah, yang 70-nya di mana? Nah, ini yang banyak nggak tahu Bapak Ibu dan seringkali tidak termanfaatkan dengan optimal. Padahal anggaran untuk melanggan e-resource ini puluhan miliar. Artinya kalau kita bahas antara besarnya anggaran dengan pemanfaatan ya mungkin agak-agak kayaknya belum optimal nih seperti itu. Nah, dalam penelusuran kita biasanya pakai ini. Mahasiswa atau awam biasanya hanya taunya Google ya. Padahal sebetulnya banyak sekali search engine yang bisa dipakai untuk menelusur. Bing ini sebetulnya kalau kami pustakawan lebih suka pakai Bing sih daripada Google. Kalau Google itu keuntungannya atau kelebihannya adalah cover cakupannya luas. Tapi dalam ilmu penelusuran sebetulnya semakin banyak hasilnya berarti semakin nggak efektif caranya seperti itu. Nah, ada beberapa tips penelusuran, ini teori banget, nanti kita praktekkan saja, tapi adalah intinya seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita pakai kata N di search engine, berarti yang kita maksud adalah yang di tengah ini, ya. Lalu kalau pakai kata OR, berarti semuanya hukum and law. Dan kalau pakai not, misalnya saya pakai hukum and pidana, berarti yang saya inginkan adalah semua kata hukum tapi bukan hukum pidana. Jadi mungkin hukum perdata, hukum bisnis dan seterusnya. Itu kira-kira. Ini yang paling lazim dipakai di search engine apapun, and or not ya. Kemudian ada penggunaan tanda petik, ini juga bisa kita praktekkan nanti. Misalnya kalau pakai kata beasiswa pasca sarjana, berarti yang kita inginkan emang beasiswa pasca sarjana, bukan beasiswa dan pasca sarjana. Lalu kalau pakai kata ini nanti hasilnya seperti apa, berarti dia akan mengeluarkan kata-kata apapun setelah kata ini. Lalu kalau ingin fokus mencari file dokumen berdasarkan file atau berdasarkan bentuknya pakai seperti ini atau site. Ya, ini teori-teorinya aja. Nah, salah satu inti dari keterampilan penelusuran adalah how to evaluate. Ini fungsinya adalah supaya kita tidak terjebak dalam misuse information atau hoax. Yang pertama yang harus dilihat adalah otoritas. Apakah informasi ini, sumber ini dikeluarkan oleh yang memang yang punya otoritas di bidang itu. Kalau di bidang akademik sih ini nggak terlalu bermasalah Bapak Ibu. Kalau di kehidupan sehari-hari mungkin ya. Karena kalau di akademik kan pakar hukum ya pasti bicara hukum lah, gitu kan. Jurnal-jurnal di bidang sosiologi pasti ditulis oleh pakar-pakar atau orang-orang yang menekuni sosiologi itu.
Tapi di keseharian belum tentu Bapak Ibu, apalagi di media sosial, semua orang bisa membahas apapun. Nah ini yang penyebabnya jadi ada hoax dan misinformation itu. Kalau kita sampai menggunakan itu kan bahaya. Lalu relevansi, ketika kita menemukan informasi, maka kita harus lihat apakah ini relevan dengan topik saya. Ya. Lalu objektivitas, objektif nggak sih? Ada bias nggak sih? Nah di dunia akademik sebetulnya ini nggak terlalu problem Bapak Ibu, karena literatur ilmiah tentu sudah ditulis berdasarkan kaedah-kaedah akademik ya. Jadi objektivitas biasanya banyak ditemuin di keseharian aja, apalagi kalau berkaitan dengan berita-berita politik segala macam gitu. Jadi ya orang akan bicara sesuai dengan kebutuhannya atau tujuannya. Lalu kemutahiran ini apa? Tentu saja apakah yang kita lihat, apakah informasi yang kita dapat ini yang paling baru atau tidak ya. Nah ini bisa dilihat dari fisik informasi itu. Ini kategorinya yang di sebelah kanan ini yang saya jelaskan ini. Jadi kalau mau lihat ini kita lihatnya apa, melihat ini lihatnya apa, melihat ini lihatnya apa gitu. Tapi kemutahiran juga ini buat teman-teman yang dari prodi sejarah dan seni ini nggak berlaku sebetulnya kemutahiran ini ya. Karena di bidang seni dan sejarah semakin jadul literatur Anda semakin keren, ya kan? Kalau orang sejarah, kalau dia bisa dapat sampai literatur yang jadul banget, yang di zaman prasejarah, mungkin itu akan bagus ya. Nah, kemudian kita ke plagiat. Nah, ini sedikit saya ambil karikatur menarik dari Grant Snyder. Ini orang-orang filsafat pasti suka nih. Kalau dibahas lebih detail, saya juga kebetulan suka sih. Bapak Ibu coba lihat kita sekarang ada di era mana? Modern atau postmodern? Karena kita sekarang ada di sebetulnya udah man vs author, jadi berarti di postmodern ya Bapak Ibu ya. Saya nggak berani bahas karena ini filosofi banget, tapi ini kaitannya ke hak cipta. Nah, plagiat Bapak Ibu ada SK Rektor UI, ini yang paling kalau buat mahasiswa, yang paling menakutkan buat mereka ini. Jadi di satu sisi memang perkembangan teknologi ini menjebak kita ya. Di satu sisi kita dimudahkan, boleh copy paste dari berbagai sumber. Tapi di sisi lain kita dijebak di plagiat ini. Sekarang mahasiswa sebelum ujian atau bahkan di sekarang tugas akhir ya diminta diwajibkan untuk cek plagiat. Kenapa? Karena kalau menurut kami pustakawan Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu para dosen juga lebih bagus kita jungkir baliknya itu sebelum literatur itu, sebelum dokumen itu diunggah. Daripada begitu diunggah lalu diakses oleh publik terus ketahuan nih ini kok sama dengan ini. Nah itu malu kita Bapak Ibu. Jadi nggak apa-apa buat mahasiswa diikutin aja dulu walaupun banyak revisi dan sebagainya. Satu hal mungkin kalau pendapat saya pribadi sebetulnya Turnitin dan iTicket itu bukan uji plagiat. Kalau kita pakai kata uji plagiat berarti orang itu sebetulnya sudah kita anggap plagiat kan, tinggal nguji plagiatnya seberapa besar. Jadi itu sebetulnya adalah aplikasi untuk menguji kemiripan dokumen. Seberapa mirip dokumen ini dengan dokumen lain yang ada di internet. Nah nanti ini kita lihat sedikit, karena kami juga ingin Bapak Ibu para dosen ketika menghadapi hasil uji plagiarismenya mahasiswa, tidak terlalu sadis juga gitu, karena ada hal-hal yang sebetulnya itu harusnya di skip seperti itu. Nanti kita lihat ya Bapak Ibu. Nah jenis plagiarisme apa sih? Ini plagiarisme itu sebetulnya banyak jenisnya. Ada yang kata, artinya dia ngambil kata, kalimat, paragraf. Ada mosaik ini jadi dia ngacak, tapi sebetulnya dia ngambil dari satu sumber tapi terus dia acak. Jadi kalau kita lihat di satu halaman itu sebetulnya itu juga hasil copy paste dari orang lain. Plagiarisme total ini tentu yang paling mengerikan, biasanya tinggal ganti namanya. Lalu plagiarisme ide ini biasanya untuk para peneliti ya. Makanya nih untuk mahasiswa yang udah sedang tugas akhir, udah mau nulis, boleh diskusi dengan teman-temannya, tapi nggak boleh terlalu terbuka juga ya, karena saya dulu ngalamin ini bersama teman-teman saya. Jadi teman saya ini cerita, saya mau nulis ini, ada teman yang langsung ini ambil idenya langsung submit duluan ke program studi gitu kan. Itu kan sebetulnya plagiarisme ide, cuman karena belum tertulis nggak bisa dituntut.
Lalu plagiarisme isi. Nah, itu jenis-jenis plagiat Bapak Ibu. Lalu informasi palsu. Ini juga sebetulnya semacam pengetahuan umum ya Bapak Ibu, kita bisa lihat di internet, tapi khususnya untuk mahasiswa kami sih agak-agak menekankan sekali ya, please jangan sampai ada mahasiswa UI misalnya terjebak penyebaran hoax dan sebagainya gitu. Jadi ini bisa dipakai, dilihat bagaimana sih cara untuk menghindari informasi palsu ini. Dan yang terakhir mungkin ini kita itu teman-teman mahasiswa kalau untuk ngecek apakah sebuah informasi ini masuk kategori hoax atau enggak, bisa dicek di situs ini ya. Nah, lalu kita ini akses ke database perpustakaan UI tadi udah dijelaskan Pak Mismir dari LibUIACID, nanti kita langsung aja. Lalu ini adalah kotak SSO. SSO berarti Anda akan masuk ke jaringan UI. Lalu ini akses dari luar jaringan UI, kita lihat nanti. Lalu tadi di antara sekian banyak online database yang dilanggar UI, maka yang bidang sosial humaniora adalah ini Bapak Ibu. Jadi kalau sudah tahu misalnya database-nya, oh bidang sosial itu Taylor and Francis paling bagus, ada baiknya langsung. Kemudian research tools yang kita langgan ada Mendeley, EndNote, Identicat, dan Teretin. Mendeley kita udah nggak langgan, tapi teman-teman tim research tools masih tetap berkenan memberikan pelatihan ini jika Bapak Ibu membutuhkan, karena kita pernah melanggan dulu gitu, jadi nggak harus terpaku ke EndNote ya. Lalu ada tugas akhir mahasiswa UI, ada kategori open, ada membership, nanti kita coba. Ini adalah menu cara mencari jurnal dan broadcast. Broadcast ini adalah kami dari perpustakaan rutin mengirimkan informasi tentang akses ke online database dan informasi apapun ke email seluruh siswa UI. Ini banyak sekali, boleh percaya atau tidak Bapak Ibu, banyak sekali siswa UI yang tidak tahu bahwa dia punya email. Lalu buka emailnya di mana gitu. Nah, buka emailnya sini, webmail UIACID, lalu nanti dimasukkan siak NG-nya, kalau pegawai dimasukkan sipeknya gitu ya. Ini pengulangan yang tadi saya kira sudah dijelaskan Miss Mir. Itu sekilas review dari saya Bapak Ibu sebelum kita ke prakteknya. Oh ya, ini tadi sudah dibacakan aslinya. Gitu. Jadi kalau CV itu memang katanya sih dibuatnya harus yang menjual gitu. Bagian yang keren-kerennya jadi sampaikan, bagian gagalnya nggak usah gitu. Oke, Aswina saya kira, ya itu presentasi saya Bapak Ibu. Sebelum kita, saya kira langsung praktek aja ya. Jadi nanti pertanyaannya bisa kan, Bapak Ibu yang bisa masuk ke ini internet, kita bisa ke LibUIACID ya, sini muncul oke ya. Nah jadi ini Bapak Ibu yang perlu dihafal ini aja sebetulnya, LibUIACID. Bapak Ibu nggak usah hafal itu tadi link-link yang online database segala macam tuh, dan nggak mungkin, ini aja dihafal. Ini adalah akses kita ke perpustakaan UI. Bapak Ibu mau apa aja semua infonya ada di sini ya. Menunya adalah seperti ini. Nah, ini kalau kita ingin mencari koleksinya, kalau misalnya Ibu dasar banget, aduh nggak tahu deh nyari buku di perpus UI ada nggak sih? Gitu. Nah, ini bisa langsung diketik di sini judul bukunya. Katakanlah virus corona. Nih, ada nih virus corona. Virus corona ini kan sebetulnya udah lama ya. Yang baru itu adalah COVID-19 nih Bapak Ibu. Nah ini ada, untuk melihat detailnya kita klik judulnya. Jadi setiap kali Bapak Ibu ketemu judul, dilihat detailnya ini apa gitu. Kalau kita lihat ini adalah makalah dan kertas kerja oleh SIPA UI. Ada file digitalnya nggak? Ini dilihat di sini. Lalu kita klik ini. Nah, ini. Untuk yang seperti ini Bapak Ibu, jadi yang memerlukan password, Bapak Ibu harus kontak email perpustakaan. Karena ini sebetulnya, jadi dari pemilik makalah ini, dia di password. Ya, tapi sebetulnya bisa dikasih umum sih. Jadi biasanya sih kami langsung emailkan ke orangnya. Itu contohnya ya. Nah, jadi kalau ingin mencari koleksi yang Bapak Ibu belum tahu jenis koleksinya apa, menunya di sini.
Saya nggak kasih contoh yang lain-lain ya, karena banyak sekali yang harus kita praktekkan Bapak Ibu. Tapi tahapannya seperti itu. Nah kemudian ini, di sini ada tamu. Maksudnya sebetulnya tamu ini ya member ya. Username dan password. Ini fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah supaya kita bisa mengakses semua koleksi mahasiswa, koleksi perpustakaan UI yang kategorinya ini membership. Jadi kan ada tuh disertasi membership, kemudian ada skripsi membership, ada tesis membership, dan ini koleksi e-books. Ini adalah koleksi e-books yang sudah dibeli, yang perpetual. Jadi bukan yang dilanggan, beda ya. Nah, untuk mengakses ini tadi kita perlu akun ini. Ini akun apa? Bukan akun Siak NG Bapak Ibu. Jadi ini adalah akun anggota perpustakaan UI. Masalahnya kalau belum punya, buatnya di mana gitu kan? Nah, kalau yang belum punya, Bapak Ibu masuk ke sini, SID, lalu lontar 1. Nih, kalau belum punya, ini nih, SID lontar 1. Nanti masukkan saja NPM-nya atau NPM atau NIP kalau untuk karyawan atau dosen, maka otomatis nanti akun lontar Bapak Ibu adalah username-nya adalah Siak NG-nya, password-nya adalah NPM atau NIP. Gitu ya. Ini kalau yang belum punya gitu. Jadi kalau mau bikin sendiri itu bisa. Nah, ini saya tadi sudah login. Jadi begitu saya login Bapak Ibu, otomatis nanti saya akan bisa membuka atau mengunduh koleksi-koleksi yang sifatnya restricted ini, kayak disertasi membership, e-books, dan seterusnya. Ya. Ini misalnya disertasi, kita masuk ke disertasi membership, di judul-judul yang ada, atau kalau Bapak Ibu kalau mau cari berdasarkan judul, silakan ketikkan di sini, katakan sejarah. Nah, ini ada 25 disertasi kategori membership yang di judulnya ada kata sejarah ya. Kita lihat, klik judulnya, lalu lihat ada file digitalnya di bawah. Kemudian tinggal klik ini ya. Jadi Pak Joko tadi kalau bingung saya mau mengakses ini gimana ya, nah gitu ya Pak Joko ya. Nanti kalau kesulitan ya, nanti kalau ya kita kesulitan nanti kontak deh Pak, kita bantu ya. Nah ini tinggal diunduh aja lalu di save seperti itu. Kemudian di sini di sebelah kanan tadi juga saya kelewatan ya. Di sebelah kanan itu selalu ada related title. Jadi ya ini ilmu perpustakaan banget Bapak Ibu. Jadi judul ini kita anggap kalau Anda nyari ini boleh juga lihat ini nih karena ini mirip-mirip. Nah, biasa seperti itu. Jadi just remind the user lah ya bahwa ada judul-judul lain, jangan hanya terpaku ke situ gitu. Nah, itu untuk penggunaan akun ini. Jadi diingat akun ini bukan akun Siak NG. Ini adalah akun perpustakaan UI dan bisa kita buat sendiri di link tadi SID/lontar1 dan fungsinya adalah supaya kita bisa mengakses koleksi-koleksi yang membership termasuk e-books. E-books kita lihat coba di contoh ini e-books. Katakan misalnya, nah ini e-books ini ada 7.943 ya Bapak Ibu. 7.943 ini adalah e-books yang sudah kita beli, artinya tidak dilanggan. Kalau dilanggan kan misalnya kalau tahun ini kita langgan, bisa kita akses. Kalau tahun depan nggak diperpanjang langganan, nggak bisa. Kalau ini nggak. Jadi ini sebetulnya ya kayak beli buku tercetak, cuman bentuknya sudah dalam bentuk elektronik. Katakan misalnya kita, Bapak Ibu dari FISIP misalnya, dari komunikasi, ingin mencari e-books tentang media. Nah ini ada 42 e-books dan ini karena tadi saya sudah login, ini otomatis bisa diunduh Bapak Ibu. Karena filenya udah dalam bentuk PDF. Akses ditolak. Ini diulang aja nanti biasanya juga muncul sih. Ya.
Ya, ini biasanya nanti akan muncul. Jadi yang penting Bapak Ibu tadi sudah punya akun itu. Nah, ini Bapak Ibu pengalaman saya dengan melayani Bapak Ibu para dosen juga, banyak juga yang nggak tahu ini koleksi e-books ini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menganjurkan sebuah buku ke mahasiswa, lalu mahasiswanya bilang, biasanya kan mahasiswanya kerak ya Bapak Ibu ya, oh, nggak ada di rak, perpustaka nggak melanggan gitu. Jadi alternatifnya di sini Bapak Ibu, di e-books ini gitu. Jadi ini banyak yang tidak termanfaatkan. Boleh diunduh nggak? Boleh. Diunduh, disimpan, dicetak juga boleh. Jadi seperti itu. Yang nggak boleh adalah dicetak lalu dijual. Gitu. Nah itu nggak boleh tuh. Ya, karena begitu diunduh juga nanti ada ini kok, ada watermark bahwa buku ini adalah langganan atau dibeli oleh perpustakaan UI. Gitu. Nah, intinya adalah menu di atas ini adalah yang ini tadi sampai ke sini, ini adalah jika kita ingin mencari koleksi-koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan UI. Ini ada pidato juga ya, pidato guru besar ini Bapak Ibu, boleh dicek di sini. Nah, sedangkan untuk online jurnal, ini yang dimiliki perpustakaan UI ya, artinya koleksi ini memang milik kita, fisiknya ada di perpustakaan UI, atau kalau dia dalam bentuk file digital, filenya ada di servernya kita, di servernya UI. Nah, yang banyak tadi yang dijelasin oleh Pak Mismir online database itu di bawah Bapak Ibu, menunya di bawah. Jadi tetap dari lib UI-ACID kita scroll ke bawah, ya. Ini sumber daya elektronik. Jadi online jurnal yang dilanggan UI itu yang puluhan miliar itu adanya di sini Bapak Ibu. Aksesnya ada dua cara. Yang pertama adalah dari ini, Summon Discovery Search. Ini kalau mahasiswa yang udah sering ikut IL, pasti ini sudah familiar sekali ya. Ini adalah Summon Discovery Search. Ini summon ini adalah akses kita ke semua online database yang dilanggan UI dari satu pintu. Jadi nggak harus buka satu-satu Bapak Ibu, nggak harus klik EBSCO, nggak harus klik ProQuest, GStore dan seterusnya. Kita masuk dari sini, nanti kita ketikkan keyword, dia akan mencari ke semua online database yang kita langgan. Di sebelah kiri ada menu Refine Your Search. Ini adalah alat bantu untuk membantu kita agar nanti hasilnya fokus, lebih spesifik. Jadi Bapak Ibu boleh pilih-pilih. Atau kalau ini terlalu rumit, bisa pakai ini, Advance. Ini sama. Jadi misalnya katakan kita ingin mencari tentang urban sosiologi. Oke. Nah, ini tadi kita ingat tadi tips pencarian itu, karena yang saya inginkan adalah kata ini, maka saya pakai tanda kutip ya Bapak Ibu. Kita ingin kata ini adanya di judul. Jadi saya ingin mencari literatur atau artikel-artikel atau e-books tentang yang di judulnya ada kata ini, maka saya pilih ini, title. Kalau yang diklik adalah publication title, berarti yang saya inginkan adalah judul jurnal atau judul buku dengan kata ini. Nah, yang saya inginkan kan artikel atau materi tentang ini. Maka saya pilih ini, title, urban sosiologi. Nah, ini bisa di match, and or not tadi, ini fungsinya di sini. Misalnya ini, not atau or dan seterusnya. Katakanlah urban sosiologi not Asia misalnya. Kita ingin mencari urban sosiologi bukan yang di Asia atau Indonesia. Seperti itu ya. Jadi fungsinya ini seperti itu. Kemudian di sini publication title. Ini adalah batasan tahun terbitnya. Kita misalnya ingin mencari yang 5 years. Jadi 5 tahun terakhir, kita klik ini, atau kalau Bapak Ibu punya rentang waktu tertentu bisa pakai ini, dipilih sendiri aja. Ya. Lalu ini ada alat bantu yang lebih spesifik lagi, misalnya supaya lebih fokus, Bapak Ibu ingin konten type-nya apa sih? Misalnya, oke, e-books boleh deh, lalu misalnya
jurnal artikel atau government document boleh. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita aja. Atau jurnal artikel. Disiplin ilmunya apa? Misalnya social science atau sosiologi. Nah, ini diklik-klik aja Bapak Ibu. Intinya adalah supaya nanti hasil penelusurannya itu lebih spesifik. Lalu bahasa. Bahasa pilihannya cukup banyak, yang jelas nggak ada bahasa Indonesia ya Bapak Ibu ya. Jadi biasanya kita pakai English. Lalu di sini limit to, maksudnya kita ingin yang ada item with full text dong, ya kan? Apain nyari kalau nggak ada full textnya, seperti itu. Nah kita search, ini boleh newspaper di exclude aja, books review di exclude aja, disertasi boleh. Lalu search. Nah ada 3, jadi udah fokus banget kan Bapak Ibu, ini udah fokus banget tadi. Urban sosiologi yang saya cari, itu karena sudah saya pilih sedetail mungkin, jadi hasilnya juga lebih fokus. Nah, ini contohnya, Bapak Ibu. Ini adalah judulnya, ini pengarangnya, ini judul jurnalnya. Kalau mau diklik judulnya, silakan ini. Nah, sambil loading ini Bapak Ibu, saya jelasin yang sebelah kiri ini. Jadi di sini ada lambang-lambang yang ada fungsinya. Yang pertama adalah ini, permanent link. Permanent link ini adalah link ke artikel ini. Jadi kalau kita copy, lalu nanti dibuka di Word, di paste, itu adalah pertanda atau artinya adalah link ke artikel ini dari database langganan UI. Ya, that's why ada UI summon-nya tadi. Artinya Bapak Ibu kalau pakai artikel ini atau misalnya ingin nge-share artikel ini ke teman-teman grup discussion-nya, maka ini boleh dipakai. Link ini boleh di-share di sosial media, linknya aja, ya. Karena kalau nanti ada yang ngakses dong non UI, enggak. Begitu dia klik kan akan dia minta SSO. Kecuali Bapak Ibu kasih SSO-nya juga, ya. Tapi nggak boleh ya. Kemudian yang kedua adalah cite this item. Nah ini buat mahasiswa ini juga penting sekali. Ini adalah metode atau cara mengutip artikel ini berdasarkan citation style yang diberlakukan oleh prodi Anda. Jadi misalnya kalau bidang sosial itu rata-rata pakai APA ya Bapak Ibu. Tapi ada juga di fisik kayaknya masih ada yang pakai Chicago Turabian. Nah ini tinggal pilih aja sih. Misalnya APA. Nah, nanti dia tinggalin ini, diklik ini, klik kanan, copy, lalu ke Word, paste, udah. Jadi, cara penulisan daftar pustaka untuk artikel ini, model APA adalah yang seperti itu. Tinggal diklik di sini. Kalau Anda pakainya Chicago Turabian, silakan, atau Harvard, silakan dipilih. Gitu, pilihannya banyak. Ya. Kemudian ini adalah untuk email. Kalau kita ingin kirim artikel ini, link artikel ini ke email seseorang, ini tinggal dikirimkan saja. Masukkan alamat emailnya. Lalu ini boleh. Ini beberapa dosen pengalaman saya. Jadi buat PR untuk mahasiswanya itu, mereka mahasiswanya disuruh mencari beberapa artikel terbaru dengan topik-topik tertentu, lalu kirim ke email beliau lengkap dengan semacam briefnya gitu, semacam summary ringkasnya seperti itu. Lalu nanti misalnya di sini diketik, lalu ini I'm not a robot ini diklik, lalu di-send, nanti akan terkirim ke email ini. Ya. Kemudian ini sama ini hampir sama fungsinya. Ini adalah kalau kita ingin save this item ini ke research tools yang sudah kita pakai. Nah, research tools ini adalah itu tadi, ada EndNote, ada Zotero ini kalau Pak Yun pakai Zotero nih di Fakultas Hukum ya. Ada EndNote dan yang lain-lain. Jadi kalau sudah pakai EndNote, biasanya ini tinggal di-share ke sini. Nah, cara penggunaannya ini pelatihannya beda Bapak Ibu. Jadi kalau mau butuh pelatihan EndNote ini, nanti Bapak Ibu boleh minta. Nah, itu fungsinya untuk pencarian dari summon discovery search. Nah, mudah-mudahan sampai di sini masih bisa. Oh ya, ini tadi yang download
artikel tadi sudah keluar ya. Ini udah tinggal di ini aja, di save ya, save masing. Jadi ya dimudahkan sekali Bapak Ibu sebetulnya, apalagi mahasiswa zaman now ya. Beruntung sekali jadi mahasiswa UI, soalnya saya ingat zaman saya dulu ini belum ada, jadi nyari literatur, aduh susah banget, Bo. Nah, kita back kembali, itu tadi untuk dari Summon ya, jadi Summon ini adalah menu untuk mencari ke semua online database dari satu pintu. Nah, sekarang kita coba kalau akses langsung ke database-nya, kita pakai ini. Online database list. Tadi seperti dijelaskan Pak Mismir, ini sudah dikelompokkan berdasarkan disiplin ilmunya, klaster ilmunya. Ada dari klaster multidisiplin. Kalau multidisiplin berarti database itu mencakup semua disiplin baik sains maupun sosial dan teknologi. Kalau social science ada di bawah ya. Ini kita contoh dari multidisiplin yang ada disertasinya deh, karena ini mahasiswa-mahasiswa yang sedang galau tugas akhir ini perlu sekali ya. Jadi ProQuest itu menyediakan database, artinya UI melanggan database dari ProQuest itu, salah satunya adalah database disertasi dan tesis. Ini disertasi dari mana? Dari universitas, dari ratusan atau ribuan universitas di luar negeri. Jadi kalau fokus Anda mau langsung nyari disertasinya, langsung klik ini, atau kalau mau semua silakan. Misalnya kita ini, disertasi dan tesis, katakan kita ingin mencari disertasi dan tesis tentang apa ya topiknya ya? Sosial media deh. Tentu aja ya, teman-teman kalau praktek boleh pakai kata kunci sesuai dengan keperluannya aja. Ya. Ini kita pakai sosial media. Ada 74.443 disertasi dan tesis tentang sosial media yang di judulnya ada kata sosial media. Bayangkan, apa nggak pusing ya? Pusing kan kita? Jadi semakin banyak semakin pusing gitu. Nah, ini disortir atau diurutkannya semua online database itu, tampilan pertama pasti sortnya berdasarkan relevansi. Tapi kalau kita ingin berdasarkan kebaruannya, misalnya yang paling baru, berarti bisa diklik ini. Ya. Nah, ini contohnya ya. Kalau kita lihat, ini krisis manajemen in social media. Ini tahun 2015. Bapak Ibu bisa klik judulnya atau ini teks lengkapnya. Untuk melihat full text dari disertasi ini. Ini ada 80 halaman dan ini full text ya. Tinggal diunduh aja Bapak Ibu, tinggal di sini. Unduh langsung save. Nah, ini menu-menu yang ada di sini juga sama. Kalau Bapak Ibu misalnya menggunakan literatur ini sebagai di tugas Anda atau di paper Anda, maka bagaimana cara mengutipnya? Nah, ini di sini. Ambilnya cara APA style. Ini panjang banget ya. Iya, jadi sebaiknya sih diikutin saja ya. Jadi kalau ini kan karena ini kan ada available from, ProQuest, bla 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 bla. Ini sebetulnya informasi detail tentang dokumen ini supaya kita nggak kesalahan. Jadi jangan di skip-skip. Karena ada juga mahasiswa bagian ini di skip nih, dihapus sama dia. Supaya nggak panjang katanya. Nah, ini sama semua menu-menu yang ada, fungsinya sama kayak tadi itu ya. Bisa di save, bisa di email dan seterusnya. Itu yang dari ProQuest yang beda dari database lain itu, bahwa di ProQuest itu ada database tesis dan disertasi. Jadi teman-teman yang mentok banget misalnya nih, aduh saya belum dapat topik nih segala macam, coba deh dibaca-baca topik Anda, kemudian lihat-lihat lah ya. Kan nggak apa-apa dong dari luar itu seperti ini, nanti case-nya kan di Indonesia bahasannya pasti beda, tapi setidaknya kita dapat insight lah ya, oh dia pakai teori ini atau kajian literaturnya dia pakai apa aja dan seterusnya. Nah itu kemudian dari bidang social science yang
database yang ya saya nggak nanti dibilang mempromosikan Taylor and Francis ya, tapi memang database yang paling bagus di bidang sosial humaniora itu ini Taylor Francis ya. Bisa juga karena harganya ya. Nggak juga sih, tapi memang dia bagus. Taylor and Francis ini dikenal leading di bidang social science. Bapak Ibu boleh langsung ketikkan di sini keywordnya atau pakai advance ya. Semua database itu punya panduannya seperti itu. Ada menu advance, ada menu simple search ya, sama lah kayak Google. Ini misalnya kita ingin mencari apa tadi ya? Social welfare. Ini katakan ini title, lalu publication date-nya misalnya kita batasin dari tahun 2015 sampai 2020, lalu search, ya ada 139. Nah kita lihat ya Bapak Ibu, ini ada 139 dari Taylor and Francis dengan keyword social welfare dan tahun terbit 2015 sampai 2020. Tapi, nah ada tapinya, ini bukan tidak semua dilanggan UI. Untuk ngecek dari 139 ini berapa yang dilanggan, kita klik ini. Only show content I have full access to. Jadi seringkali mahasiswa memang atau dosen setelah mereka menelusur terus dapat ternyata nggak dilanggan. Nah, pertanda dilanggan itu sebetulnya ini di sini gampang. Ada warna hijaunya di sini. Kalau ini adalah lambang open access, open source. Artinya apa? Tanpa dilanggan pun sebetulnya ini bisa diakses Bapak Ibu dari Google Scholar. Jadi tanpa kita langgan Taylor and Francis itu bisa kita dapat dari internet gitu. Nah ini misalnya ini bentuknya editorial, ini ada introduction, ada artikel. Nah Bapak Ibu tinggal klik yang mana yang sesuai dengan kebutuhannya. Ini adalah di sini adalah keterangan-keterangan untuk artikel ini sudah berapa kali di view, sudah berapa kali di cross ref citation 4 kali. Dan seterusnya. Jadi penjelasannya seperti itu, sama dengan ini juga matriksnya. Nah, untuk mengunduhnya kita lihat di sini. Ya. Ini lalu tinggal diunduh di sini. Tinggal diunduh, udah tinggal di save ya. Nah, ini mumpung muncul ini, saya loncat sedikit ya Bapak Ibu, masih berkaitan gitu. Jadi mumpung muncul menunya. Ini artikel ini dimuat di jurnal ini, Ethics and Social Welfare, ya kan? Kalau Bapak Ibu misalnya pengen submit, apalagi untuk S2 S3 ya, submit ke artikel ke jurnal ini, how to submit. Nah, di sini ada, langsung diklik aja nih. Submit your article to this journal. Nanti linknya akan muncul ke sini. Ya. Ini adalah page penjelasan tentang bagaimana cara mensubmit artikel ke jurnal ini. Sekarang ini semua submit itu online. Semuanya online. Jadi dan kita harus buat, kalau mau submit harus buat akun dulu. Jadi Bapak Ibu perlu register dulu kalau ingin submit ke jurnal ini, buat dulu registernya, nanti setelah punya akun, lalu login. Saya sarankan untuk menghemat energi, menghafal banyak akun, Bapak Ibu, sebaiknya buat satu akun aja untuk semua urusan perpustakaan. Ini saran saya, pengalaman gitu. Karena, nanti dihack orang, dihack juga, kan nggak ada duitnya di situ, nggak apa-apalah gitu. Paling yang dilihat nanti Anda nelusur apa aja sih gitu doang kok gitu. Nah setelah itu nanti setelah Anda login nanti baru muncul submit and article. Tapi before you submit, make sure bahwa sudah baca ini instructor for author. Nah ini adalah salah satu tips juga buat mahasiswa supaya artikelnya cepat di-approve. Pertama, pastikan bahwa Anda mengikuti pedoman
atau format penulisan artikel untuk jurnal ini. Ya, jadi di menu ini instruction for author ini jelas sekali. Bahkan sampai misalnya fontnya harus apa dan seterusnya ya. Preparing your paper, your limit, free submission dan seterusnya. Ya. Jadi ini diikutin semua, lalu nanti di submit. Nanti kalau jurnal-jurnal yang bagus, biasanya 2 minggu sudah ada responsi gitu. Tapi kalau ini ada juga tipuan ya, kalau terlalu cepat dia approve, hati-hati itu jurnal predator gitu. Dan jadi silahkan berkonsultasi dengan pustakawan Anda. Ini jurnal predator masuk kategori predator atau enggak gitu. Biasanya secara rutin ada info itu kita dapat yang mana yang masuk kategori predator dan seterusnya. Bapak Ibu para dosen mungkin dapat di Sinta juga ya. Nah, itu adalah akses ke Taylor & Francis dari bidang social science. Mungkin saya coba by the way, waktu saya sampai jam berapa ya Aswina? 11:10 sih Bu, masih 5 menit lagi. Oke. Nah, jadi mostly cara aksesnya hampir sama ya Bapak Ibu ke semua database itu. Cuman untuk teman-teman dari Fakultas Hukum perlu saya ingatkan kembali, ini hukum online, walaupun Anda mengaksesnya dari jaringan UI, tetap masuknya harus dari remote. Nah ini yang aneh nih emang ini ya. Remote, lib, UI, ACID. Ini untuk akses ke hukum online. Walaupun kita di dalam kampus. Jadi masuknya harus dari sini, ini. Dan yang dilanggan dari hukum online ini adalah ini pusat data. Jadi hanya peraturan dan putusan. Jurnal emang belum ada, hukum online itu belum punya juga gitu. Jadi nanti kalau kita klik hanya judul-judul jurnalnya doang Bapak Ibu, kontennya belum. Gitu. Karena ini banyak sekali saya dapat pertanyaan dari mahasiswa tentang hukum online ini, ya. Oke. Nah, masih ada waktu. Nah, ini adalah akses dari remote.lib.ui.ac.id. Tadi yang disampaikan Pak Mismir, kalau kita dari luar jaringan, misalnya dari rumah atau dari kantor atau dari handphone Anda tapi pakai kuota Anda gitu, walaupun fisiknya ada di kampus, itu namanya tetap dari luar jaringan ya. Gitu, aksesnya dari sini, remote lib UI.ac.id. Ini adalah menu summon tadi, atau kalau mau langsung klik ke jurnalnya silahkan di sini, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir mungkin, kalau e-books ya sama lah ya, tapi e-books ini memang ada, kalau yang library ini memang agak panjang proses akses e-books ini. Nanti Bapak Ibu perlu install library reader-nya dulu, kemudian bikin akun dan seterusnya. Tapi yang lainnya sih simple, langsung diklik. Nah, mumpung ada waktu sedikit, karena ini penting, mumpung ada beberapa Bapak Ibu di sini, para pengajar, ini saya tunjukin sedikit tentang Item-Ticket, hasil dari pengecekan dokumen di Item-Ticket, atau di Turnitin, sama aja sih. Item-Ticket yang punya akunnya adalah pustakawan, para pengajar, dan mestinya si dosen pembimbing atau manajer akademik kali ya. Nah, ini adalah Bapak Ibu, kalau kita punya akun, maka kita bisa ngecek dokumen di akun Item-Ticket dan Turnitin. Hasil pengecekannya kalau upload sih ini, upload file, bisa upload sekaligus 12 kalau nggak salah. UI masih punya 8.337 dokumen yang bisa diupload karena ini ada kuotanya per tahun. Nah, ini hasilnya adalah seperti ini ya Bapak Ibu. Hasilnya, hasil pengecekannya seperti ini. Ini adalah persentase. Nah, seringkali kita hanya fokus begitu persentasinya besar, lalu kita bilang diulang. Padahal ada hal-hal yang harus kita lihat juga. Bagaimanapun juga harus lihat isi dokumennya. Misalnya ini paper saya semua kebetulan ini. Oh sebentar, ini ya. Misalnya ini, kalau kita lihat Bapak Ibu, makanya tadi disampaikan Mismir, sebaiknya dokumen yang diupload itu adalah jangan dipisah, karena kalau dipisah per bab, maka
ininya juga akan tinggi nantinya kan, karena presentasi ini adalah hasil dari jumlah kata yang muncul per jumlah kata dalam seluruh dokumen kali 100%. Nah ini misalnya dia ini warna ini adalah merujuk ke sini. Jadi ini yang diwarnai merah ini menurut item ticket ada juga loh di sini gitu loh. Jadi kalau kita klik nanti dia akan muncul DP, FIB, UI, ACID. Ya ini memang karya dosen DP kebetulan ya. Dan penulisnya beliau-beliau juga. Tapi ini walaupun sebetulnya saya mengutip saya tetap harus cantumkan Bapak Ibu. Jadi nggak boleh misalnya, oh itu kan tulisan saya, gitu punya saya juga nggak boleh. Kalau kita nggak cantumkan, jadi masuk kategori self plagiarism seperti itu. Nah, kalau misalnya yang sama adalah daftar pustaka, nah ini yang menurut kita sebetulnya harus di skip. Ada nggak ya yang daftar pustakanya sama? Jadi daftar pustaka mestinya di skip supaya jadi nggak banyak. Oh ini sama yang tadi. Ya. Jadi itu yang menurut saya perlu Bapak Ibu atau mahasiswa juga perhatikan. Nah, ini seperti ini nih sama. Ini nih, nah seperti ini nih. Ini kan sebetulnya footnote, bukan contekan dong. Ini harusnya di skip, di exclude. Jadi kalau kita lihat 4, ini 4, maka ini bisa di exclude pas bagian ini. Nanti presentasinya akan turun, gitu. Jadi artinya Bapak Ibu, para pemuji, pembimbing, kalau menerima hasil cek plagiarisme dari mahasiswa, menurut kami sarankan fokusnya adalah di teks khususnya bagian analisis. Ya, bagian analisis, artinya mestinya nggak boleh sama dong ya. Kalau tinjauan literatur, apalagi kalau di profil organisasi ya Bapak Ibu, kalau di situ sama, mestinya diabaikan saja. Karena misalnya kalau mahasiswa itu meneliti tentang Kementerian Pertahanan, lalu ada profil organisasinya, visi, misinya, struktur organisasi, dia pasti ngambil dari websitenya Kementerian Pertahanan dong. Dia nggak mungkin ngarang kan. Nah itu pasti begitu dimasukkan di item ticket atau Turnitin, dia akan hasil ceknya akan tinggi gitu. Jadi itu yang mungkin perlu kami sampaikan supaya nanti mahasiswa jangan jadi merasa kayak dipersulit juga ya. Gitu. Nah itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sharing pada kesempatan ini. Sayang sekali waktunya terbatas, saya sebetulnya masih semangat loh Bapak Ibu. Ya, nah kita lanjutkan saja ya ke sesi tanya jawab. Oke. Baiklah, terima kasih Ibu Clara untuk pemaparannya. Jadi agenda pertama kita telah selesai. Kita beralih ke agenda kedua, yakni sesi diskusi atau tanya jawab. Saya akan memilih penanya pertama yang sudah melambaikan tangan, kemudian akan langsung dijawab oleh narasumber. Jadi, mohon sebutkan nama dan program studi ketika bertanya. Sudah siap bertanya, Bapak Ibu? Silahkan melambaikan tangan. Baik. Pak Ion. Dengan Bapak Joko Marihandono, silahkan terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Clara dan juga siapa tadi yang pertama juga cukup bagus. Saya rasa ini sangat bermanfaat bagi saya karena selama ini saya tidak pernah membuka mengenai e-book itu. Nah, dengan demikian yang ada itu ya saya hanya menggunakan yang dari versi cetaknya. Nah, hanya masalahnya sekarang dengan ditutupnya perpustakaan ini, versi cetak ini kan tidak bisa dipinjam, padahal itu buku akan digunakan untuk mengajar. Adakah solusi yang ditawarkan oleh perpustakaan untuk buku-buku yang kami gunakan sebagai buku rujukan untuk mengajar maupun untuk mahasiswa yang membuat disertasi? Terima kasih. Baik, dikumpulkan dulu ya Bu pertanyaannya dengan ada lagi Bapak Yuun mungkin. Baik, Silahkan. terima kasih Ibu Asvina. Saya Yono Pusunggu, dosen di Fakultas Hukum UI. Ada 2 pertanyaan saya tujukan kepada Perpustakaan UI. Pertama,
Mengenai usulan buku, tadi sebagaimana dipresentasikan oleh Pak Mismir, boleh diberitahu berapa lama proses persetujuan atau penolakan untuk usulan buku, sehingga kami dosen bisa memprediksi apakah buku tersebut dapat atau tidak disediakan bagi perkuliahan. Lalu yang kedua, yang saya mau tanya adalah apakah kita punya protokol COVID untuk buku yang disimpan pinjam yang dipinjam dan dikembalikan dari perpustakaan UI, mengingat buku bisa menjadi media untuk mewabahnya COVID-19. Itu dulu pertanyaan saya. Saya terima kasih kepada Ibu Clara dan Pak Mismir karena saya bisa disegarkan kembali untuk literasi informasi saya. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi, satu lagi mungkin. Jika belum ada, silakan Ibu Clara untuk menjawab pertanyaan Pak Joko terlebih dahulu. Ya, jadi memang buku-buku koleksi buku yang kita miliki sekarang, walaupun e-books, tentu tidak mencakup semua kebutuhan mahasiswa. Jadi memang kita akui bahwa buku-buku tercetak yang di rak itu banyak yang belum ada e-booksnya kan. Nah ini bagaimana gitu. Nah ini memang kebetulan Pak sejak kami WFH itu memang menutup layanan ya. Nah ini nanti Bu Utami mungkin bisa. Kalau saya pribadi berharap memang begitu mulai tahun ajaran baru, mau nggak mau kita perlu membuka layanan walaupun masih terbatas, khususnya misalnya peminjaman gitu. Karena ini pasti sangat dibutuhkan oleh mahasiswa. Karena harus kita akui nggak semua literatur kita juga ada dalam bentuk elektronik, banyak sekali. Jadi ini memang pertanyaannya Pak Joko ini perlu menjadi perhatian kita ya Bu ya, supaya mulai merencanakan membuka layanan secara bertahap, mungkin khusus untuk peminjaman koleksi tercetak. Itu yang untuk Pak Joko, mungkin bisa saya jawab langsung Mbak Aswina supaya nanti yang lain bisa langsung mendapatkan. Kemudian ke Pak Yun, usulan buku yang online, setahu saya kalau nggak salah nih, begitu Bapak Ibu upload usulan bukunya, kemudian nanti dari link pengadaan itu, ini saya nggak tahu ya ada pengadaan nggak di sini ya, nanti tolong dikoreksi ya. Ada notifikasi ke email Bapak Ibu sampai di mana proses itu. Misalnya sudah dimasukkan dalam daftar ini atau masuk di waiting list atau bukunya sudah ada di perpustakaan UI sampai ke tahap itu diinfo di notifikasi di emailnya. Cuman memang Pak Yun, kita juga tahu lah proses pengadaan ini kan semesteran kan. Jadi Bapak Ibu memang ini juga ya, saya ngerti juga sih Bapak Ibu para dosen kalau diminta judul-judul buku, mintanya kan yang perlu banget tuh, yang maunya nih besok tuh semester baru, mintanya sekarang. Terus harapannya kan begitu semester baru bisa langsung ada. Padahal proses pengadaan, misalnya nih Perpus UI ngelis mengajukan daftar, itu kan daftar tahun lalu Pak. Masuk di list tahun ini, baru datang nanti paling di pertengahan tahun, bulan Agustus dan seperti itu. Ya itu memang problem kita di negara tercinta inilah Pak, bagaimana lah caranya. Tapi setahu saya sih dikasih tahu Pak di info di ini. Kemudian yang kedua, saya habisin aja ini pertanyaannya ya, nanti Pak Mismir nambahin dan Bu Utami. Protokol COVID, jadi memang untuk buku-buku yang sedang dipinjam sejak kita karantina, sejak kita WFH, kita sudah info ke semua Sivitas Akademika UI bahwa bukunya nggak usah dikembalikan, tidak akan dihitung denda, ya. Tapi kalaupun mau dikembalikan, jadi banyak juga mahasiswa yang aduh takut hilang, mau mudik, lalu mereka kirim loh lewat pos, lewat gosen segala macam. Di perpustakaan kita sudah punya tahapannya Pak. Jadi bukunya dimasukkan dulu di satu wadah, di kardus besar, karena dari IFLA, dari UNESCO juga ada tahapan how to maintain book material di era COVID. Jadi dibiarkan dulu selama minimal 7 hari, nggak boleh diapa-apain, gitu baru nanti dibersihkan pakai, kalau buku kita nggak boleh semprot pakai disinfektan, jadi pakai apa tuh? Yang radiasi apalah. Tapi make sure Pak, kami sudah punya siapkan tahapannya di perpustakaan. Jadi ketika kalau ada yang mau mengembalikan silakan aja, tapi sebetulnya kita sarankan sih nggak usah dulu, nanti aja gitu setelah itu kita
kira ya Pak Yun dari jawaban dari saya, mungkin bisa ditambahkan Pak Mismir dan Bu Utami. Terima kasih. Mungkin sedikit Oh, ya. Ibu Clara, satu, itu kan dari pihak perpustakaan UI ya, tapi Iya. Mustaka ketika kita meminjam buku dari perpustakaan, apakah ada yang kami perlu lakukan untuk kesehatan kami sendiri begitu, agar si buku iya, oke. tidak rusak begitu. Betul-betul. Nah, ini protapnya juga sedang kita susun, kita siapkan dan kerjasama dengan K3L. Di perpustakaan itu sendiri kita sudah melakukan berapa kali ya, semprot seluruh ruangan segala macam gitu. Tapi memang ini perlu juga ya Bu, lebih rincinya ya. Kalau nanti kita sudah buka, ketika mereka minjem usernya harus gimana itu nanti akan kita inikan. Makasih Pak Yun diingatkan. Mungkin bisa saya tambahkan sedikit Pak Yun, itu coba K3L UI luar biasa juga. Kami perpustakaan juga sudah menyiapkan, untuk Bu Clara itu ketua tim gugus penyiapan protokol untuk COVID. Tapi coba masuk juga ke situsnya K3L. Coba minta tolong Pak Mas Mismir atau yang lain, coba nanti diunggah deh itunya linknya itu, karena ada sekitar 27 protokol yang sudah dibuat oleh K3L, diantaranya memang ada satu mengenai ke perpustakaan, walaupun mungkin tidak detail seperti yang kami siapkan. Tapi cukup seharusnya memang ini yang juga kita pahami. Macam-macam itu kok, ada 27 Pak. Kalau belum melihat nanti coba linknya nanti diunggah deh biar kita lihat. Ya, itu saya kira seperti itu. Oh ya, ada berita bagus juga. Ini teman-teman ini memang belum kami manfaatkan sepenuhnya. Jadi dari DPOF, dari Dinas Direktorat POF, ada fasilitasnya lah itu ya. Itu sudah membuatkan semacam cubicle yang berisi, yang dipasangi dengan lampu dengan memiliki sinar UVC, ultraviolet C. Ya, jadi bukan ultraviolet A atau B, tapi yang C, yang khusus bisa digunakan untuk mendisinfektankan buku-buku. Jadi karena kami kan juga bukan hanya mendapat pengembalian buku-buku dari pemustaka, kami kan juga beli buku nih. Baru-baru ini juga kita mendapatkan sekian puluh box, 10 kardus dari pemesanan kami. Nah, itu kemudian ditangani dengan. Jadi terima kasih masukannya, dan ya tadi memang ya benar juga kalau mengenai pengadaan itu, mungkin nanti kita tambahkan ya ibu-ibu yang di bagian pengadaan juga, dan diberi tambahan ada kolom kapan dibutuhkannya gitu loh ya. Jadi supaya kita juga bisa mengantisipasi, karena mau tidak mau Pak, kita juga harus mengikuti aturan administratif dan birokrasi kadang-kadang ya dari prosedur pengadaan. Itu dia. Ya, saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Oke, terima kasih. Ada yang mau menambahkan lagi? Pak Mismir mungkin? Ya. Cukup, kayaknya sudah cukup Bu Clara, cukup jelas. Tadi ada info dari bahwa bahwa protokol tentang COVID itu sudah ada di halaman lib.ui.ac.id, Bapak Ibu. Ya. Silahkan dibuka dulu di halaman lib.ui.ac.id. Mungkin ada pertanyaan lagi? Boleh tanya? Silahkan dengan Ibu Lea Santiar. Ya, saya Lea dari FIB Prodi Jepang. Terima kasih sekali saya sudah bisa bergabung di sini. Saya amat sangat gaptek dan sangat sayang selama ini memang belum sempat masuk ke Lontar. Yang ingin saya tanyakan, apabila di kemudian hari ada pertanyaan karena saya misalnya tidak bisa akses apa atau saya tidak mengerti layarnya, kemana bisa saya tanyakan itu? Terima kasih. Silahkan langsung dijawab Pak Mismir. Jadi Ibu bisa email ke refdesk.lib@ui.ac.id. Di situ Maaf, Ibu, saya catat dulu apa itu. Coba ditayangkan lagi, tadi ada makan waktu kali ya. Ada tadi kan sudah ditayangkan ya. Iya, tapi mungkin terlalu cepat ya. Saya disebut aja, saya catat. Saya cari lagi. Di websitenya Perpustakaan UI sebetulnya bisa sih Bu, lib.ui.ac.id, di bagian bawah itu alamat kontaknya itu biar dicatat ya. Di alamat kontak ya. Iya. Atau Ibu boleh japri WA nanti ke salah satu kita deh.
Iya. Nah, Bentar ini di. Oh ya, oke. Saya foto aja biar cepat dapat. Di Refdes. Yang slide sebelumnya. Jadi itu Refdes, REFDSK, Refdes, REFDSK. Ya, REFDESK. .lib, .lib, @ui.ac.id. Jadi ini kirimnya email ya? Iya, kirim email Ibu. Jadi bisa mengirim email berbagai pertanyaan seputar perpustakaan UI. Maksudnya kan kalau lagi mau download atau apa terus bingung gitu kan, ini mesti kemana gitu. Jadi kasih nomor ya, nomor WA-nya Humas saja kali, Miss Mir. nomor WA ya. Ya, atau bisa nomor WA-nya Humas di 0821 1389 3177. Ini dengan siapa atau nanti yang buka Humas. Banyak orang takut nggak sopan Pak atau Ibu atau Ibu. Humas saja, kepada Humas aja ya. Ya, Humas. Diulangi Jasmina. 0821 1389 3177. Terima kasih banyak, sangat membantu. Ada lagi mungkin dari Bapak Ibu peserta yang akan bertanya? Dipersilahkan. Waktu kita masih setengah jam. Jika nggak ada yang bertanya, mungkin Bu Clara mungkin bisa saya mau tanya, bukan tanya. Oh ya, silakan. Gini, Bu Utami. Saya. Dan Ibu, ya, semuanya ya Bu Clara. Ini kan saya itu buku-buku yang saya tulis itu kan tidak saya terbitkan sendiri, tetapi diterbitkan oleh satu ya entah itu dari Direktorat Jenderal kebudayaan atau dari mana-mana. Dan itu kebanyakan sekarang ini mereka membuat porsi untuk buku versi cetaknya itu sedikit. Sementara yang banyak itu adalah buku digital. Nah, kalau saya seandainya mau menyerahkan ke perpustakaan, sementara buku versi cetaknya itu sangat terbatas. Nah, kemana saya harus mengirimkan untuk versi digitalnya? Silakan. Langsung dijawab aja. Terima kasih sekali kalau kita dapat ya. Terima kasih ya. Tinggal mungkin mekanismenya ya, Prof ya. Mekanismenya bagaimana dikirimkan kepada siapa gitu ya. Mungkin awalnya kalau menurut saya mungkin menghubungi Humas yang tadi WA itu dulu ya, dan kemudian nanti bisa diarahkan, bahkan kami mungkin bisa menugaskan siapa untuk berkoordinasi langsung dengan Profesor. Gitu. Bagaimana? Mungkin ada tambahan dari ibu-ibu di sini ada. Kalau biasanya kan ke pengadaan ke Bu Maria biasanya. Iya. Iya. Iya, boleh juga sih Pak. Ibu, maaf Bu Tami, saya tambah sedikit. Silakan. Jadi memang kita itu punya namanya koleksi UIANA Pak. UIANA ini adalah semua karya Sivitas Akademika UI, artinya yang ditulis oleh UI sebetulnya. Dan ini kalau di luar, di perpustakaan luar negeri misalnya, atau yang sudah maju, ini sebetulnya jadi kekayaan khas universitas itu. Karena tacit knowledge-nya SIPA itu kan ada di situ. Jadi itu yang disebut dengan UIANA itu, termasuk tugas akhir. Nah, Prof. Joko kalau hilang, suaranya hilang. Hilang Bu Clara. Hilang Bu Clara suara. Bu Claranya hilang. Coba diulangi lagi Bu Clara, hilang ya suaranya. Hilang suaranya.
Itu juga wajahnya juga masih masih terpaku. Ya. Bu Clara ini gimana di perpustakaan? Ada gangguan jaringan ya, Bu Clara? Di sini apa kiranya hadir Ibu Maria dan Ibu Leli ada? Bu Lulu ya? Tadi ada Bu. Monggo silakan Bu yang ada Bu Vita mungkin bisa memberi tambahan penjelasan dulu. Boleh saya dari bagian silakan. Ya, saya Vita. Bu Clara sedang bengong gitu. Ya, saya Vita dari bagian pengadaan kebetulan ini Pak. Jadi memang kami bagian pengadaan memang tugasnya adalah mengumpulkan berbagai macam sumber daya informasi baik yang internal maupun eksternal UI. Nah, kami pasti sangat berterima kasih dengan banyak kalau misalnya banyak dosen melakukan hal yang sama, artinya menyumbangkan ke perpustakaan tulisan atau buku atau e-book gitu dari para penulis yang dari UI sendiri, sehingga kami nggak perlu hunting gitu Pak, karena selama ini kami lakukan adalah gerilya hunting gitu kan, menghubungi satu persatu atau bahkan kita mensort penerbit yang kira-kira nih penulisnya adalah dosen UI gitu. Jadi kita cek gitu deh daftar-daftar katalog penerbit, kemudian kita akan identifikasi, oh ini adalah dosen dari mana. Nah kita beli tuh bukunya, biasanya seperti itu. Jadi kalau memang dari Bapak Ibu dosen yang ada yang menyumbangkan ya kita berterima kasih sekali. Kalau yang cetak biasanya langsung diserahkan ke bagian pengadaan, nanti di bagian sirkulasi biasanya nanti ada petugas yang menerima. Tapi kalau dalam bentuknya e-book, sepertinya kalau bisa dikirim Pak atau melalui email, memang kalau filenya cukup untuk dikirim ke email, mungkin bisa dikirim ke email pengadaan. Email pengadaan itu kalau nggak salah saya jadi lupa nih kelamaan WFH. Nggak salah ada dasar. .ac.id kalau nggak salah seperti itu. Ya Mbak Aswina ya coba atau Mas Miswir kalau nggak salah ada di paparannya tadi. Paparannya tadi mungkin atau di usulan Mas yang mengumpulkan gitu, yang menyalurkan kan paling praktis. Iya. Ya. Mas, atau kami juga punya link pengadaan untuk khusus buku seperti itu. Terus tadi kalau nggak salah ada pertanyaan tentang berapa lama buku yang diusulkan sampai mendapat kabar bahwa buku itu ada. Mungkin saya bisa memberikan gambaran sekitar 2 tahun lalu kalau tidak salah perpustakaan itu memiliki dana praktis pengadaan buku yang bisa kami lakukan pembelian langsung. Jadi 2 tahun ini kan memang kami melakukan pengadaan dengan sistem lelang tuh Pak, karena memang perpustakaan tidak boleh beli sendiri gitu melalui bagian logistik gitu ya. Tapi sebenarnya kami punya dana itu dari juga yang kasih, jadi kami bisa langsung beli, kami bisa langsung memberitahukan ke dosen kalau buku itu sudah ada. Nah nanti kemudian ada kebijakan ke depan. Tahun terakhir kalau nggak salah kami harus melakukan pengadaan melalui logistik. Kalau mungkin memang dosen banyak yang bisa kami bantu untuk mencarikan buku untuk bahan kuliah dan juga menyediakan juga untuk mahasiswa. Kalau itu memang banyak, mungkin kami bisa memberikan usulan ya Bu Tami ya ke bagian logistik. Bagaimana kalau beberapa yang penting, yang urgen, yang memang dipakai untuk perkuliahan bisa kita beli. Artinya cepat pengadaannya, jadi nggak perlu melalui lelang begitu ya. Karena kalau melalui lelang itu ya seperti Bu Kara tadi bilang harus palingnya semesteran gitu ya. Jadi baru ada kabar atau nanti datangnya kita usulkannya di bulan Juni, Juli misalnya atau Maret, tapi nanti datangnya di bulan September sehingga akhir tahun kemudian baru bisa ditayangkan atau jadi cukup lama dan itu mungkin bagi kami pustakawan juga nggak nyaman karena maunya kami kan cepat ya membantu dosen gitu untuk bisa mendapatkan buku, tapi ternyata jadi lama gitu kan. Jadi mungkin itu usulan yang bagus lagi untuk nanti bisa mengadakan pembelian langsung perpustakaan ke penerbit atau yang toko buku seperti itu. Mungkin tambahan saya dari segitu aja, Mbak Aswina. Terima kasih Bu Vita untuk penjelasan yang sangat lengkap tadi ya. Jadi Bapak Joko mohon dicatat untuk email pengadaan sendiri adalah pengadaan.lib@ui
ui.ac.id. Sudah jelas Bapak Joko? Sekali lagi, pengadaan, saya catat nih Bu. Ya, pengadaan dot lib ya @ui ACID. Ya, baik Pak. Siap Bu. Sudah jelas Pak? Baik. Ada pertanyaan lagi? Oke. Boleh izin bertanya? Saya Sonya dari FIB. Iya, silahkan Ibu Sonya. Ya, selamat siang Bapak Ibu semua, salam sehat. Ya. Saya mau bertanya mengenai tadi ada apa namanya Bitly ya untuk pengaktifan anggota perpustakaan. Tadi oleh Mbak Clara disebut ada apa Mbak SID. Oh iya, SID/lontar 1. SID-nya tuh S disambung ya Mbak ya? Enggak, S.ID/lontar 1. /lontar 1 itu adalah apabila kita mau mengaktifkan keanggotaan kita begitu ya Mbak ya? Mau membuat akun membership. Mau membuat akun membership. Oke. Saya bisa meneruskan informasi ini ke mahasiswa saya kan ya? Ya, boleh silakan, ya mahasiswa Bu. saya. Silakan. Oke. Nah yang kedua ini terkait dengan kebetulan karena saya ketua prodi dan kebiasaan saya adalah apabila di awal semester ini saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk literasi pencarian e-resources biasanya dengan Mbak Clara. Saya suka mengundang ke FIB ya Mbak ya, dengan Mas Fahri begitu ya, sudah beberapa kali. Nah menjelang semester baru ini apakah masih dimungkinkan saya membuat acara seperti itu untuk mahasiswa-mahasiswa pasca yang baru? Nah itu bagaimana prosesnya? Berarti harus daring gitu ya? Iya, betul. Nah bagaimana Mbak? Saya ingin memberikan kesempatan itu juga buat mahasiswa-mahasiswa yang baru. Apalagi sekarang sudah pasti kita akan PJJ ya semester depan. Iya. Jadi ini semakin dibutuhkan rasanya begitu. Oke, terima kasih. Ya, makasih. Makasih Bu Sonya. Ketemu lagi ya Bu. Aduh, Iya. Ibu yang cantik ini. Udah lama nggak ketemu. Jadi memang apalagi untuk mahasiswa baru ya, untuk pasca ini memang mau nggak mau kita tetap harus lakukan walaupun daring. Nah ini tadi masuk pertanyaan dari Bu Sonya ini juga jadi saya langsung ingat, waduh kita belum bikin jadwal nih untuk ini. Jadi intinya sih Bu, silakan aja diajukan, nanti tetap kita buat walaupun bentuknya daring gitu. Apalagi untuk mahasiswa pasca, mahasiswa baru itu kan benar-benar beleng banget itu. Nanti keanggotaan gimana segala macam. Saya pikir nanti kami dari perpustakaan akan atur sedemikian rupa. Intinya adalah kita tetap melayani seperti sedia kala, cuman bentuknya aja dalam bentuk online. Nanti Bu Sonya bisa kontak. Itu tadi yang alamat kontak yang di LIB UIACID cukup lengkap ya Bu? Iya, oke. Saya juga sudah punya WA-nya. Iya, betul. Mas Fahri. Betul, oke. Ya, saya kira gitu ya Bu Sonya ya. Oke. Bisa saya tambahkan sedikit mungkin, saya tambahkan tadi apa? Ya, benar. Memang ini menjadinya mungkin kita berapa bulan ini terlena dengan masalah COVID ini. Terima kasih sekali masukannya Bu Sonya. Segera perpustakaan akan membuat jadwal. Jadi kami akan proaktif nanti memberikan jadwal kami nanti kira-kira kapan, dan nanti kan bisa disesuaikan dengan jadwal di FIB ya. Dan saya juga mengharap bahwa program literasi informasi yang di fakultas itu masih ada yang untuk S1. Tapi yang untuk ini S2 ini ya nanti ya Bu Clara kita buat aja jadwalnya, kita tentunya akan sangat tergantung juga dengan ketersediaan kita di sini. Tapi jelas ini masukan yang luar biasa. Kita itu tadi mohon maaf terlena gara-gara COVID ini, jadi apalagi ini kan juga semester juga diperpanjang dan lain sebagainya. Iya betul Bu. Terima kasih. Sama-sama Bu. Sebentar sebelum Bapak Yun bertanya lagi, saya mau ini Bu merevisi sedikit. Mohon maaf ya Bu, untuk linknya itu untuk daftar username dan password untuk mengakses koleksi digital UI itu bukan di SID/lontar1, tetapi di bit.ly/aktivasi anggota UI.
Jadi mohon Ibu Sonya nanti untuk menyebarkan ke mahasiswanya di alamat link yang bit.ly/aktivasi anggota UI. Oke. Kalau ada di tayangan tadi apa masih bisa ditayangkan? Bapak Mismir mohon bantuan untuk Ya, share tunggu sebentar. Ya. Itu ada pertanyaan juga sambil menunggu ditayangkan. Silakan Bapak Yuun menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Saya sedang browsing situs perpustakaan UI. Lalu kemudian saya lupa mau tanya tadi, ada beberapa buku yang menarik buat saya. Kan seharusnya bisa kita simpan ya sebagai pemustaka supaya dalam kunjungan berikutnya saya tidak perlu mulai dari nol, tapi saya punya semacam katalog buku-buku favorit saya begitu ya. Itu tolong boleh diajarkan cara menyimpannya, karena saya coba cari di halaman terkait itu tidak ada opsi untuk menyimpan ke dalam daftar favorit. Oh. Apakah benar bisa kita lakukan itu atau tidak? Tolong dikoreksi kalau saya salah. Ya. Mohon maaf ini sebelum nanti dijawab juga oleh teman-teman. Maksudnya menyimpan itu menyimpan judulnya saja kan, informasi tentang buku judulnya. Kan? Karena kemungkinan saja kan buku itu juga atau sumber informasi itu juga dibutuhkan oleh pemustaka yang lain begitu. Ya, iya kan? betul. Jadi ketika kita sedang melakukan penelusuran, lalu ada beberapa judul yang menarik, bisa kita simpan ke dalam daftar favorit begitu. Seingat saya bisa harusnya, tetapi saya coba ada satu tidak bisa saya simpan gitu. Ya, silakan. Itu dari database ya? Iya dari database, betul. Database apa Pak? Ini yang sedang saya lihat itu pidato pengukuhan, pidato pemberian gelar honoris causa untuk Sultan Takdir Ali Syabana begitu ya. Nah ini mau saya simpan di dalam daftar favorit saya judulnya. Meskipun file digitalnya bisa kita unduh, ya. Bukankah seharusnya kita bisa menyimpan begitu ya ke dalam daftar favorit? Mohon maaf, boleh saya praktekkan? Iya, tolong dipraktekkan. Terima kasih. Ini harus orang TI. Ya. Ibu Sonya sudah selesai menulis alamatnya. Di mana Mbak? Itu tadi ada saya. Oh ya, sudah sebentar Pak Aruf. Oh siap. Ya, Pak. Mas Mismir tolong share screen sekali lagi. Pak Maruf tunggu dulu ya. Oke, tunggu sebentar. Yang tadi lagi Mas Mismir yang di foto. Belum bisa. Mungkin ini sudah. Kok di punya saya nggak kelihatan ya? Terlihat ini? Sudah terlihat? Sama bukunya udah terlihat? Saya juga nggak kelihatan ya. Oh, saya coba. Tempat saya juga nggak kelihatan ya. Oke. Semua putih ini. Baik, nanti dikirim aja ya. Kok begitu? Ya, baik. Saya ada kok. Ini jelas nanti saya jelas lihat. Ya, baik. Nah, sekarang baru kelihatan ya, ada baru. Oke, sudah. Jika sudah belum Ibu Sonya? Sudah, Bu. Sudah. Oke, baik. Mungkin perlu jeda waktu ya. Silakan Pak Ma'ruf untuk share screen untuk menjawab pertanyaannya Pak Yuun. Baik, terlihat Pak share screen saya? Terlihat. Terlihat. Ya. Oke. Bapak melakukan pencarian seperti biasa ya? Iya. Kemudian apa aja deh. Di hasil pencarian nanti ada yang di sini Pak. Iya. Tambahkan ke favorit ini Pak. Oh di situnya. Jadi di hasil pencarian bukan di detailnya Pak. Oh oke. Nanti pas diklik itu langsung ditambahkan. Tapi sebelumnya Bapak harus login terlebih dahulu. Iya. Nah setelah login pencarian, tambahkan ke pencarian untuk melihatnya lagi di anggota favorit saya. Oke, sudah masuk. Terima kasih. Sudah.
Sudah, terima kasih. Terjawab ya pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi? Bapak Ibu, masih ada pertanyaan atau tidak? Silakan. Katanya masih 15 menit lagi. Iya. Dicoba, nanti dicoba sendiri itu. Karena kan komputernya lagi dipakai untuk nggak bisa nyoba. Sudah? Apa Bu Clara mau menjelaskan lagi tambahan yang tadi mungkin sempat belum terjelaskan untuk barangkali? Iya, tadi saya kok tiba-tiba keluar ya. Oke, enggak, Kak, ini sih tadi udah sampaikan Vita ya, jadi sudah lebih akurat yang disampaikan Vita tadi soal sumbangan buku, khususnya untuk koleksi Uyana, pengembangan Uyana itu. Jadi kita memang dari dulu tuh pengennya tuh semua tacit knowledge-nya si Pak Udi itu, apalagi dosen-dosen itu terkumpul di perpustakaan. Bukan apa-apa Bapak Ibu, sebetulnya justru membantu Bapak Ibu ketika mau naik pangkat. Apalagi sekarang mau naik pangkat, Dikti mengharuskan bahwa semua karya Bapak Ibu sebaiknya sudah diupload di perpustakaannya, kan gitu. Jadi kalau diserahin ke kami sebetulnya sangat membantu. Itu. Nah ini sedikit di luar itu tadi, Bapak Ibu tadi kan disampaikan bahwa kami membuka layanan permohonan penelusuran literatur khusus untuk S3 dan dosen ya. Teman-teman anak S2 sama S1 jangan langsung ngerasa ini ya, emangnya materi. Iya betul, ini kok kita dianaktirikan, bukan. Teman-teman di yang S2 S1 tetap bisa pakai layanan yang refdesk.lib ui.ac.id itu untuk itu. Kenapa kami fokuskan di S3 sama dosen? Karena yang melayani beda gitu Mas, supaya lebih fokus saja. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah tolong untuk mahasiswa yang mengajukan permohonan literatur, topiknya itu yang spesifik. Jadi saya jujur aja, rumpun sosial humaniora permohonan mulai dari Juni sampai tanggal 2 Juni itu sehari kalau kita buka ya ada 157 subjek. Itu benar-benar bikin bingung, dan sebetulnya kalau teman-teman mengajukan topiknya spesifik itu memudahkan kami. Jadi jangan kasih topik misalnya nih, saya butuh literatur tentang ekonomi. Ekonomi apa? Apa? Mana? Kapan? Kalau nelusur tentang ekonomi itu yang Anda butuhkan apa gitu. Jadi kalau bisa sih, misalnya kalau udah tesis atau disertasi, research question-nya, RQ-nya. Jadi kami tahu nih, oh dia butuh data ini nih gitu. Atau bikin paper, pokok masalah yang dibahas itu apa gitu. Jadi kita tahu, oh dia butuh informasi ini gitu. Jadi jangan yang sifatnya umum sekali. Kalau umum sekali memang jelas-jelas agak disingkirin dulu gitu, karena perlu komunikasi dulu dengan anaknya. Ini apa Neng gitu kan? Gitu ya untuk teman-teman mahasiswa S1 juga. Jadi tetap Anda dilayani, tapi alamat emailnya refdesk.lib.ac.id. Begitu. Itu tambahan dari saya Mbak Aswina. Makasih. Oke. Baiklah. Mungkin ada pertanyaan lagi? Semoga lagi. Jika tidak ada, mungkin kita akhiri pertemuan foto. kita di foto dulu foto Bu. Bapak. Dokumentasi itu untuk penting. bukti loh, bukti kegiatan. Iya, bukti kegiatan. Baiklah, karena waktunya tinggal sedikit, baiklah saya mencoba menyimpulkan sedikit terkait materi hari ini. Jadi selama masa pandemi COVID-19 sejak 23 Maret 2020, Perpustakaan UI mengalihkan seluruh layanan fisik menjadi layanan online. Layanan online yang kita layankan kepada Bapak Ibu dapat dilihat di media sosial kami di Instagram dan Twitter @ui_library. Kemudian strategi penelusuran yang tadi telah dijelaskan oleh Bu Clara, salah satunya adalah menggunakan tanda petik di antara dua kata, kemudian menggunakan Boolean logic and, or, dan not, kemudian udah kayaknya itu aja. Kemudian apabila masih ada yang kurang jelas, Bapak Ibu dapat mengirimkan pertanyaan melalui email ke refdesk.lib@ui.ac.id
atau bisa juga WhatsApp ke Humas Perpustakaan UI di nomor 0821 1389 3177. Nah, demikian acara literasi informasi online seri 4 Perpustakaan Universitas Indonesia, strategi akses e-resources UI bidang sosial dan humaniora. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu Siva UI. Terima kasih untuk segala pertanyaan yang disampaikan siang ini. Untuk acara berikutnya, literasi informasi online seri 5 itu berjudul Etika Penulisan dan Pencegahan Plagiarisme menggunakan research tool. Jadi jika Bapak Ibu tertarik dengan tema kita diadakan Rabu depan pukul 10 sampai 12, silahkan mendaftar di bit.ly/literasi UI 5 gitu. Semoga bermanfaat dan dapat memudahkan Bapak Ibu dalam proses penelusuran literasi. Saya Azlina, mohon maaf jika ada perkataan saya yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dan sampai jumpa di perpustakaan UI lain waktu. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih banyak. Terima kasih.